bukan Ahok pada waktu itu yang menyatukan mereka semua. Dan kita tahu Ahok yang selalu merajai survei akhirnya tumbang dikalahkan oleh Anies Baswedan. Situasi yang mirip Pilgub DKI 2017 sepertinya terjadi lagi sekarang. Jadi dejavu saya. Tagar asal bukan Prabowo itu berkumandang menyatukan banyak orang. Sebenarnya sih menurut saya yang menyatukan banyak orang antara pendukung 01 dan 03 itu justru bukan karena ingin melawan Prabowo, tetapi ingin melawan Jokowi. Ketidaknetralan Jokowi sebagai presiden yang mulai dia tunjukkan saat Mahkamah Konstitusi dimainkan membuat banyak orang semakin muak. Apalagi semakin kesini pemerintah semakin terlihat berpihak lewat pembagian bansos, pengerahan aparat, pemanggilan kepala desa, dan banyak lagi cerita. Posisi Gibran sebagai anak Jokowi itu yang dulu diharapkan mendongkrak suara Prabowo justru menjadi bandul pemberat sehingga suara Prabowo nggak naik-naik seperti yang diharapkan. Dan yang ditakutkan oleh Prabowo dan Jokowi justru bukan Anies yang masuk putaran kedua, tetapi Ganjar. Kenapa mereka takut kalau Ganjar masuk putaran kedua? Karena karakter pendukung Ganjar dengan pendukung Prabowo yang sekarang banyak diisi oleh pendukung Jokowi itu sama-sama nasionalis. Dan ini berbahaya buat Prabowo karena akan terjadi pembelahan pendukung yang sangat besar di kedua paslon. Dan semakin berbahaya jika kelompok agamis yang sebelumnya mendukung Anies akan gabung juga ke Ganjar. Karena sejak dulu, sejak Pilpres 2014 dan 2019, mereka ini memang bukan pendukung Prabowo, tetapi para pembenci Jokowi. Ganjar akan dapat keuntungan besar jika masuk putaran kedua, persis seperti yang didapatkan oleh Anies di Pilgub 2017. Inilah yang ditakutkan oleh Prabowo dan Jokowi. Sedangkan kalau Anies yang masuk putaran kedua melawan Prabowo, kerja mereka akan enteng. Karena para pemilih Ganjar yang dulu milih Jokowi, sebagian besar bisa saja akan milih ke Prabowo karena takut Anies menang. Sebab di belakangnya ada kelompok agamis. Dengan isu radikalisme saja cukup menghancurkan nama Anies. Apalagi sekarang Abu Bakar Ba'asyir, tokoh garis keras, secara terang-terangan mendukung Anies. Karena itulah mulai sekarang dihembuskan isu ketakutan akan adanya koalisi Ganjar dan Anies. Supaya pendukung Ganjar yang nasionalis akan menyeberang ke Prabowo karena tidak suka dengan Anies. Ini memang permainan atau operasi intelijen untuk mengoyak pendukung Ganjar dan berpindah ke Prabowo. Sebenarnya para pendukung Anies ketika mereka tidak lolos putaran kedua sudah pasti atau otomatis akan dukung Ganjar. Kecuali yang garis-garis keras itu. Kenapa? Ya meski mereka juga tidak suka dengan Ganjar. Tapi mereka lebih tidak suka dengan Jokowi yang mereka anggap menghancurkan harapan mereka dengan intimidasi, persekusi yang mereka tuduhkan ke Jokowi yang sejak awal ingin menjegal Anies. Apalagi sejak debat ketiga, Prabowo terlihat memusuhi Anies. Makin kuatlah tekad para pendukung Anies untuk menjatuhkan Prabowo di putaran kedua. Oh iya, yang dimaksud pendukung Anies akan pindah mendukung Ganjar itu bukan yang PKS, 212, FPI atau HTI ya. Karena para kelompok garis keras itu tahu Ganjar jauh lebih keras dari Jokowi kalau masalah radikalisme. Tetapi yang dari PKB, yang dari Nasdem, ini dua partai yang punya potensi untuk mendukung Ganjar di putaran kedua. Mereka akan all out untuk mengalahkan Prabowo karena ketidaksukaan mereka pada Jokowi yang semakin membesar hari demi hari. Sedangkan yang garis keras itu hanya sebagai bonus tambahan saja. Inilah yang membuat istana sekarang panik. Bahaya buat mereka kalau masuk putaran kedua dan Ganjar akan berhadapan dengan Prabowo. Bisa-bisa suara Prabowo tergerus habis. Karena itulah pembagian bansos-bansos semakin dimasifkan dan propaganda pemilu satu putaran pun semakin digaungkan. Buat saya sih ukurannya jelas.
Semakin sering Jokowi turun ke daerah-daerah dan bagi-bagi bansos, maka itu tanda beliau semakin panik dan berusaha bantu Prabowo supaya menang. Itu logika berpikir sederhananya aja. Tapi pembicaraan dan komunikasi itu biasa, harus terus dilakukan pembicaraan, tapi bahwa siapa ya kalau kita belum tahu hasilnya. Komunikasi dengan siapa, Gus? Belum. Kita membuka komunikasi dengan semuanya. Ya, saya nggak sempat ketemu, tapi sempat ke pengasuh pondok pesantren kami di Kiai Abdul Salam, dan memang ada kedekatan lah dengan Pak Ganjar. Oke, baik teman-teman, kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit edukasi dari saudara kita Denny Siregar. Tentunya penyampaian Denny Siregar ini sangat membuka pola pikir kita. Apa yang dikatakan Denny Siregar ini menurut saya benar. Karena ketidaknetralan dari Pak Joko Widodo ini sudah semakin terlihat. Wajar karena Gibran Rakabuming sebagai wakil dari Prabowo yang ikut berkontestasi di Pilpres di tahun 2024 ini sampai 2029. Tentunya penyampaian Denny Siregar ini sangat bisa dipahami oleh masyarakat, apalagi kita anak-anak muda biar berpikir secara kritis. Ada salah satu informasi yang mengatakan bahwa atau isu-isu mengenai ketidaknetralan Pak Jokowi itu asumsi masyarakat. Mengenai ketidaknetralan Pak Jokowi ini dalam Pilpres di tahun 2024 ini karena adanya tindakan Pak Jokowi yang melakukan pembagian bansos berdekatan kepada baliho atau spanduk Prabowo Gibran. Tidak masalah, itu kan berasumsi, itu asumsi masyarakat. Tentunya sebagai rakyat Indonesia pastinya akan berasumsi seperti itu. Karena Pak Jokowi masih menjabat sebagai nomor 1 di Indonesia ini. Saya sendiri juga berasumsi seperti itu. Banyak yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Dan ada salah satu berita-berita mengenai isu Pak Jokowi yang sering ketika Ganjar berkampanye. Namun selang 1 hari Pak Jokowi datang belusukan ke tempat Ganjar berkampanye. Bisa dibilang untuk menghilangkan jejak Ganjar dalam masa kampanye tersebut. Tetapi kan itu isu-isu. Tetapi mungkin teman-teman lebih paham apa yang disampaikan oleh Denny Siregar saat ini. Tentunya menarik sekali teman-teman. Ini akan membuka sikap asli Pak Jokowi, sikap asli Prabowo, sikap asli Gibran. Dan ada salah satu juga penyampaian Denny Siregar menurut saya menarik. Soal ketika nanti Pilpres bisa 2 putaran, itu akan menjadi ketakutan Pak Jokowi ketika Ganjar bisa di 2 putaran. Dan bergabunglah Anies Baswedan. Soal ada salah satu video yang menurut saya menarik. Pernyataan dari Cak Imin. Mereka berdiskusi dengan Ganjar. Tetapi hasil diskusi tersebut saya tidak terlalu mendengar atau tidak terlalu mengarah ke situ. Tetapi bisa kita pahami kedekatan Ganjar dan Anies Baswedan dalam Pilpres di tahun 2024 ini. Kita lihat pas perdebatan pada tanggal 12 Desember 7 Januari 2024 kemarin. Memang tampaknya sekali mereka kompak. Mungkin kalau kita lihat hasil-hasil survei memang memungkinkan kalau Anies mungkin 1 putaran akan tumbang. Kalau kita lihat hasil survei. Yang sering belusukan Ganjar, Anies yang sering belusukan bukan untuk melawan Prabowo, melainkan melawan Pak Jokowi. Yang dimana Pak Jokowi ini berbagai hal yang dilakukan untuk memenangkan Gibran Rakabuming Raka. Kita bisa lihat cawe-cawe Prabowo saat ini.
Dan Denny Siregar mengatakan tersebut mengeluarkan pernyataan bahwa Presiden Jokowi tidak akan bersikap netral dalam Pilpres di tahun 2024 dan akan memihak kepada calon Presiden Prabowo Subianto karena anaknya Gibran Rakabuming Raka berkompetensi sebagai capres dari koalisi maju. Namun pernyataan belum dapat dipastikan kebenaran, jadi jangan lupa bahwa kita harus selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayai apa yang dikatakan saudara kita. Itu kan hanya pernyataan Denny Siregar. Kalau menurut pernyataan Denny Siregar itu tentunya sangat benar menurut saya. Tidak mungkin seorang ayah membiarkan anaknya dalam berperang. Pastinya harus ikut juga seorang ayah. Sama seperti kita teman-teman, ketika kita sekolah, tidak mungkin kita hanya bisa membiayai sekolah kita. Tentunya orang tua harus membackup anaknya untuk sukses. Jadi itulah ilustrasinya teman-teman. Jadi kita harus berharap kebenaran ini harus diutarakan, harus dibongkar agar masyarakat tahu. Memang saya tidak lupa untuk kinerja Pak Jokowi selama 10 tahun. 10 tahun ini memang Pak Jokowi sudah membuktikan kinerjanya. Sudah terbukti dan nyata memang pro kepada masyarakat, memang untuk kepentingan rakyat. Kita bisa lihat teman-teman, kinerja Pak Jokowi selama memimpin Indonesia ini. Tetapi menjadi buruklah nama Pak Jokowi setelah Gibran Rakabuming sebagai wakil dari Prabowo Subianto, yang dimana Gibran sudah bermasalah di MK. Apalagi kalau kita ungkit masalah Prabowo Subianto pada tahun 1998, yang dimana kasus tersebut tidak hilang dari ingatan masyarakat karena banyak keluarga yang merindukan 13 aktivis yang sampai saat ini tidak terlihat. Jadi wajar saja masyarakat akan mengingat di memorinya dan akan diungkit. Coba bayangkan, memang saat-saat ini Prabowo Subianto membuat gimmick soal gemoy-gemoyan. Tetapi bukan itu asli dari Prabowo Subianto yang kita lihat. Tetapi kembali lagi kepada teman-teman, harus memahami dinamika politik yang terjadi saat ini. Banyak teman jadi lawan, banyak lawan menjadi teman. Seperti Gibran, yang kita tahu bahwa Gibran ini adalah salah satu kader partai PDIP pada saat itu yang berdekatan kepada Ganjar, yang salah satu kader partai PDIP. Saya salut memang hal-hal yang terjadi saat ini. Saya bisa mengapresiasikan tindakan Gibran Rakabuming, seorang anak muda yang berani mengacak-acak konstitusi. Saya salut banget, tetapi saya tidak bangga dengan hal itu. Karena menurut saya itu adalah salah satu pengkhianat partai PDIP yang dimana berusaha yang sudah melahirkan dia. Apalagi kita tahu Ibu Megawati yang sangat baik pasti akan kecewa dengan tindakan yang dilakukan oleh cawe-cawe Pak Jokowi Gibran. Wajar karena Ibu Megawati ini adalah salah satu politik menurut saya yang baik. Kalau kita lihat memang hal-hal yang terjadi saat ini teman-teman, kita kadang berpikir, ya kita sebagai rakyat yang tinggal di pedesaan, seperti saya tinggal di pedesaan, saya merindukan ada sosok pemimpin seperti Pak Jokowi ini nanti yang mampu untuk belusukan ke rakyat, yang mengetahui apa keluhan masyarakat, soal ekonomi masyarakat, soal pembangunan masyarakat, harus mampu. Jadi menurut saya Ganjar fisik yang kuat, pemikiran, ideologinya, filsafatnya, politiknya sangat bagus menurut saya. Jadi itu kembali lagi kepada teman-teman, sebelum memilih pemimpin, pastikan teman-teman melihat latar belakangnya. Baik teman, jika ada salah kata pepatah, maka maafkan.
Maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar, agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, MD 2045 hanya menyuarakan suara rakyat. Terima kasih.